Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku ya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz harap kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran ya, walaupun kondisi kita masih dalam keadaan pandemi. Oke, ketemu lagi dengan Ustadz Coki ya, masih dengan Ustadz Coki di materi bahasa Indonesia. Seperti biasa kita akan belajar lagi seperti biasa juga ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita buka ya pertemuan kita pada kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, untuk materinya sendiri pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi tanda baca koma. Nah, kalian pasti tahu dong ya tanda baca koma. Kalau kemarin kita belum ya, nanti kita akan belajar juga tanda titik dan tanda-tanda yang lainnya, tanda baca yang lainnya ya. Oke, sebelum kita melaju ke pembelajaran selanjutnya ya, Ustadz akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk memahami fungsi tanda baca koma dan mampu menerapkan penggunaannya pada sebuah kalimat atau paragraf ya. Nah, seperti apa detailnya, seperti apa kita akan melaju ya. Oke, next kita lihat dulu. Pastinya sebelum Ustadz menyampaikan ini, kalian tentunya sering ya baca kayak majalah, mungkin juga kayak apa ya, kayak buku gitu ya. Dan tentunya kalian banyak menemukan banyak tanda baca yang ada di sana, baik itu tanda baca titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Kalian pasti udah paham ya. Baik, kita di sini akan fokus ke tanda baca koma ya. Kita lihat dulu fungsi dari tanda baca koma itu apa. Kita lihat. Ya, fungsi tanda baca koma yang pertama adalah dipakai antara unsur-unsur dalam pemerincian. Kayak seperti apa di sini? Kita lihat contoh kalimatnya langsung. Ibu membeli telur, beras, dan minyak di pasar. Kita lihat di situ antara telur, beras itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Kecuali kata minyak, karena minyaknya ada di paling belakang ya. Jadi ya itu kan dirinci. Ibu tuh beli apa aja sih, itu dirinci dalam satu kalimat. Jadi harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita langsung ke contoh yang kedua atau fungsi yang kedua ya. Dipakai sebelum kata hubung dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat apa? Nanti kita akan pelajari ya kalimat majemuk ini. Kalimat majemuk ini adalah dua kalimat yang digabung menjadi satu. Biasanya dipisahkan dengan kata hubung ya. Contohnya nih, orang itu kaya tetapi sombong. Ada dua kalimat di sini ya. Orang itu kaya, orang itu sombong, dan dipisahkan dengan kata tetapi ya. Orang itu kaya tetapi sombong gitu. Jadi dia sebelum kata tetapinya itu harus diberi tanda koma untuk memisahkan dua kalimat itu ya. Paham ya? Lanjut di contoh yang ketiga, dipakai sebelum atau sesudah kata seru atau kata sapaan. Nah, kita lihat contoh yang pertama itu adalah kata seru ya. Wah, bagus sekali gambarmu. Itu adalah kata seru. Ada kata wahnya itu loh ya. Sesudah kata wah itu harus dikasih tanda koma. Wah, itu kalian lihat bagus sekali gambarmu, tanda seru. Berarti dia menyatakan kekaguman ya. Jadi setelah kata wah itu diberi tanda koma. Yang bawahnya sekarang lihat, mau pergi kemana Bu? Nah ya, kata Bu itu adalah sapaan ya kan. Sebelum kata sapaan juga diberi tanda koma ya. Paham ya dari tiga contoh ini. Lanjut ke fungsi yang keempat, kita lihat di sini. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari sebuah kalimat. Petikan langsung itu biasanya kita temui dalam naskah drama gitu ya, atau novel atau cerpen. Itu biasanya ada orang yang bercakap-cakap, itu biasanya dipisahkan dengan tanda petik. Kita lihat di sini. Ibu berkata, koma, ingat dikasih koma ya. Terus tanda petik, tolong kunci pintunya ya. Nah, itu adalah perintah ya. Setelah kata berkata itu kan dia ibunya ngomong ya, jadi harus dikasih tanda koma baru tanda petik ya. Nanti kita akan belajar juga lebih lanjut dengan contoh-contoh yang lain. Lanjut yang fungsi kelima, dipakai antara nama dan singkatan gelar akademis. Kita lihat di sini, nama orangnya Ahmad Arifin, koma, ingat setelah nama koma, S.PD. SPD itu kan adalah singkatan dari sarjana pendidikan ya dalam gelar akademis ya. Dia harus dikasih tanda titik setelah huruf S
PD titik. Setelah ingat setelah nama koma ya, jangan titik tapi koma ya. Oke, fungsi keenam kita lihat di sini dipakai sebelum angka desimal atau nilai uang rupiah. Kalian pasti sudah belajar matematika ya. Di sini kalian kalau menuliskan desimal itu pakai koma ya, nggak pakai titik ya. 12,24 ya kan? Itu matematika, itu pakai koma. Terus nilai mata uang juga begitu, Rp3.500 di sini. Setelah kata Rp itu nggak usah dikasih titik. 3.500 itu menunjukkan ribuan, titiknya, 0,00 ya. Ingat 0,00 ya. Selama ini Ustadz lihat banyak yang masih salah penulisan dalam nilai mata uang ini ya. Tapi Ustadz harap setelah ini kalian nggak salah lagi, karena kalian udah tahu yang benar seperti itu ya penulisannya ya. Oke. Ya, kita lihat selanjutnya. Oh ya, berarti ada 6 ya yang sudah kita pelajari pada kali ini, dan Ustadz harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Ingat baik-baik, karena tanda koma ini akan kita pakai terus sampai nanti di jenjang selanjutnya ya. Jadi dari keterangan Ustadz ini kita akan ambil sisi duniawinya seperti apa. Penggunaan tanda koma sangat penting dalam penulisan dalam suatu teks atau paragraf, karena memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lain ya, 1 sampai 6 tadi. Sebetulnya banyak fungsinya, cuman Ustadz masih 6 dulu ya, biar kalian nggak terlalu susah untuk menghafalnya. Oke. Oleh karena itu kita harus memahami setiap fungsi itu agar dapat menerapkannya dengan benar ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya ya harus diterapkan dengan benar. Untuk sisi ukhrawinya kita lihat di sini. Oke. Taat dan disiplin pada aturan termuat dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59 ya. Karena apa? Karena itu adalah suatu aturan berbahasa ya. Tanda koma itu adalah aturan loh ya. Aturan untuk berbahasa yang harus kalian patuhi. Jadi jangan kalian langgar ya. Jangan kalian bikin aturan sendiri. Oke, kalian bisa lihat di situ. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan seterusnya ya. Jadi itu tadi sisi ukhrawinya ya. Dalam Islam sendiri kita diwajibkan untuk patuh sama aturan ya. Oke ya, paham ya. Oke, kalau udah kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kalau sudah Ustadz akhiri dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah belajar bersama-sama Ustadz meluangkan waktunya. Oke, kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.